Pemirsa, Rizky Febian dan Putri Delina mulai terganggu dengan cuitan Teddy Pardiana yang belakangan ini makin nyaring terdengar. Bahkan menyebut Rizky dan adik-adiknya sudah melupakan adik sambungnya. Dan yang dianggap Rizky serta Putri Delina menyakitkan adalah Teddy sempat menyebut membawa semua harta peninggalan almarhumah Lina Jubaedah, ibunda mereka. Itu sebabnya Rizky yang selama ini diam berusaha menjelaskannya. Satu, kalau kekecewaan pasti ada ya, karena kenapa tidak bisa diobrolin atau nggak dibicarakan secara baik-baik gitu. Karena kan mereka berkorban juga di media bahwa katanya kita ini masih keluarga katanya, bahwa apalagi ada ikatan dari media bintang. Tapi yang sangat disayangkan juga mereka berkeluar di media dengan menurut saya beberapa statement dari mereka yang memang kurang pas dan menurut saya tidak seperti itu adanya gitu. Kayak contoh dengan pembahasan ke Putri bahwa Putri apalah gitu, Putri mengambil, terus dengan bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan ya dari pihak lawyernya. Jadi menurut saya sangat disayangkan, apalagi ada bahasa kemarin dari pihak mereka bahwa katanya Kang Sule seharusnya tidak ada urusan lagi karena dia sudah ex, jadi nggak perlu harus ikut campur. Sekarang secara logika Putri kan anaknya, sekarang seorang ayah kalau misalkan melihat anaknya diapa-apain, apalagi seorang perempuan, ya pasti marah, ya pasti melakukan maksudnya kewajiban untuk menjaga putrinya. Kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa lebih tahu apa perjalanan anak-anak lah. Pada kesempatan ini, Rizky juga mempertanyakan balik hak-haknya sebagai anak. Sejak 2015, ia bekerja keras dan hasilnya dititipkan kepada sang bunda berupa sejumlah aset yang berada di Bandung. Menurut Rizky, aset itu adalah miliknya, jadi ia berhak mengambilnya semua setelah Lina Jubaedah meninggal dunia. Ungkapan Rizky terdengar menohok Teddy dengan mempertanyakan perhiasan senilai 2 miliar dan mobil milik almarhum ibundanya. Dulu itu saya berawal dari 2015 itu ketika aku merintis masuk ke dunia entertain, Iki kan niatkan diri untuk tidak fokus ke materi saat itu. Akhirnya aku fokus untuk masa depan, aku taruh di mama semuanya. Dan memang saat itu aku percayakan ke mama, karena waktu itu kan memang belum ada masalah apapun ya. Dan setelah itu semua terjadi, jadi ya yang mau aku pertanyakan adalah hak aku, karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak Mama satu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan ya, kayak, terus ada apa? Villa, terus juga apa lagi? Ya ada toko material gitu ya. Ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah dijadi asetkan. Nah, yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya, karena kan almarhumah sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Kosan sendiri sampai sekarang belum ada AJB atau nama siapa-siapa, masih kosong, masih blank gitu. Jadi emang nanti kalau AIKI bersedia ya saya langsung ke notaris buat pengalihan nama AIKI langsung. Bukan hanya menjelaskan, anak sulung Sule dan almarhum Lina ini pun mempertanyakan bagaimana tanggung jawabnya sebagai ayah bagi adik tirinya itu. Mengapa pula sejak meninggalnya Lina, Teddy lebih sering mempertanyakan kepedulian Rizky kepada anak almarhumah yang paling kecil. Rizky mengakui jika kesibukan yang dijalani membuatnya jarang bertemu dengan adiknya yang bernama Bintang. Namun, adik perempuannya Putri Delina justru memperhatikan kebutuhan adik kecilnya itu. Bahkan hampir setiap bulannya, Putri memenuhi kebutuhan Bintang. Lantas, mana tanggung jawab Teddy sebagai ayah kandung Bintang? Minggu ya, setiap Jumat atau sampai Minggu itu dari Bintang selalu ada di rumahnya dan selalu minta juga Putri untuk mau popok, mau susu dan semua itu ke Putri. Nah kan Putri juga bilang kalau misalnya ada apa-apa langsung minta ke Putri. Dan kalau itu kayaknya emang gak tahu sama sekali. Dan kalau ngomongin tidak ada perhatian, saya masih banyak bukti gitu ya.
Jadi kayak misalkan ini dari sisi aku, waktu itu dia bintang itu diurus sama istrinya Pak Ece, dan Pak Ece itu adalah orang yang sehari-hari saat itu ada sama mama. Aku cuma bisa senyum aja, karena kalau menurut aku ketika kita memberikan hal kebaikan ke seseorang tidak harus dipublikasikan kalau menurut aku. Dan saat itu kondisinya juga Dede Bintang kan bukan sama ada dengan Pak Teddy, mungkin dia nggak melihat ataupun tidak tahu. Tapi bukti dan juga orangnya masih ada, istrinya Pecet, bahwa aku bilang bahwa kalau ada kebutuhan apapun aku kasih. Bahkan istrinya Pecet pun sampai menangis saat itu karena selama 1 bulan puasa ya Pak, selama 1 bulan puasa itu Pak Teddy jarang datang. Terus juga istrinya Pecet cerita bahwa Dede Bintang seperti yang nggak diurus seperti itu. Perselisihan Teddy dan anak-anak almarhumah Lina Jubaida semestinya tak perlu terjadi jika sama-sama memahami hukum ahli waris. Menurut pakar hukum Islam soal harta warisan, menyebutkan jika anak-anak Lina Jubaida juga memiliki hak penuh atas harta warisan almarhumah. Lantas bagaimana Teddy dan kuasa hukumnya menanggapi pernyataan pakar hukum Islam ini? Terhadap harta bawaan itu akan turun secara mewaris kepada ahli waris. Lina ini kawin dengan si Teddy, melahirkan hasil pernikahan itu seorang anak, maka ahli warisnya dengan suaminya kedua ini adalah 1 anaknya. Kalau dia tadi kawin dengan saudara Sule dan melahirkan 4 orang anak, maka ahli waris Lina ini adalah 4. Maka hak dari budel waris daripada yang ada pada tangan si Lina tadi harus dibagi kepada ahli waris dari suami pertama terhadap 4 anak dan dari suami kedua 1 anak. Inilah yang menjadi budel waris yang harus mereka bagi. Nah, menurut pandangan saya, Teddy tidak mempunyai hak karena ini harta bawaan.